Si bodoh dibiarin berhentinya. Kenapa kok seperti itu? Enggak, nanti aja deh. Nanti. Akhirnya sudah waktunya berangkat, dia nggak bawa apa-apa. Sampai di pulau yang baru, bingung. Yang lain punya peti isinya bermacam-macam makanan segala macam, dia nggak punya apa-apa. Karena dia adalah si bahlul. Karena tidak memikirkan persiapan kehidupan di sana. Sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah yang seperti disabdakan Nabi saat ini berada dalam jaminan Allah, yaitu mereka yang bisa melakukan salat subuh berjamaah. Jaminan yang maknanya luas. Di antaranya yang paling istimewa adalah jika ada orang salat subuh berjamaah kok meninggal hari itu, semoga kita panjang umur semuanya, maka akan husnul khatimah. Dan jaminan dari Allah, insya Allah imannya akan terjaga di hari itu. Maka jagalah salat subuh dengan berjamaah agar senantiasa kita dalam jaminan Allah. Kemudian yang kedua, di dalam belajar seperti ini kita harus penuhi syarat-syaratnya dulu agar yang berbicara mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala, yang mendengarkan juga sama mendapatkan ilmu dan mendapatkan pahala. Yaitu harus kita pastikan bahwa di antara kita tidak ada kebencian, di antara kita tidak ada prasangka buruk, di antara kita tidak ada dendam, di antara kita tidak ada dengki. Karena prasangka buruk, dengki, dendam dan benci adalah hijab, penghalang antara orang dengan orang di dalam menyampaikan kebaikan. Biarpun gurunya Nabi Muhammad SAW, kalau hatinya ada prasangka atau hatinya ada dendam, hatinya benci, maka akan menjadi Abu Jahal. Maka dengan siapapun, kalau kita duduk dengan siapapun, pastikan tidak ada dendam, tidak ada benci di antara kita. Itu yang diajarkan Nabi, agar kita senantiasa membangun cinta, menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Kemudian setelah itu kita sempurnakan duduk kita di tempat ini hingga memasuki waktu duha nanti. Kemudian jangan meninggalkan tempat ini kecuali sudah melakukan salat duha minimal 2 rakaat hingga 8 rakaat kalau bisa, minimal 2 rakaat, agar mendapatkan apa yang disabdakan Nabi, man shalla fi masjidi jama'atin, barang siapa salat di masjid dengan berjamaah semacam ini, fayaq'udu fi musallalu, kemudian dia duduk di tempat salatnya, tidak pergi kemana-mana, tetap di sini. Dalam hadis disebutkan yadhkurullah, berzikir kepada Allah, itu berzikir termasuk ini bentuk zikir kepada Allah, agar kita dekat kepada Allah. Karena belajar itu adalah seperti zikir. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari nanti. Kemudian fayusalli rak'ataini, kebanyakan ulama mengatakan kemudian lakukan salat 2 rakaat, ini adalah salat duha. Biarpun di sana ada yang mengatakan salat isyraq, kebanyakan mengatakan salat duha. Salat duha kana lahu ajrul hajjati wal umrati tamataini, maka orang itu mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Maka itu yang harus kita siapkan untuk mendapatkan pahala haji dan seterusnya. Kemudian ada pesan dari baginda Nabi, mari kita menjadi orang cerdas. Orang cerdas itu hebat. Orang cerdas jangan menjadi orang dungu. Nabi menyebutkan, pernah bertanya kepada sahabat Nabi, ayyun nasi akyas, siapakah orang paling cerdas? Sahabat Nabi menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Yang paling cerdas siapa? Nabi bertanya, sahabat Nabi nggak berani menjawab, karena apa yang bertanya Nabi ini urusan orang. Mungkin ada yang terjebak dalam pertanyaan, mungkin yang
Di saat sekolah dia ranking 1 terus, kamlo, kemudian macam-macam. Nabi ternyata memberikan satu gambaran orang cerdas yang luar biasa. Karena pemahaman tentang makna ini langsung menjadikan orang paham, yang tidak begitu pasti paling bebelnya manusia. Nabi menyebutkan satu jawaban. Semula mungkin kita paham kenapa Pak cerdas begitu, karena yang nggak paham ini berarti paling bebelnya, paling bodohnya, paling dungunya, paling bahlulnya. Nabi menyebutkan aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling sering mengingat kematian itu orang cerdas. Yang sering mengingat kematian orang cerdas. Yang diajak bicara Nabi itu orang kayak begini nih, orang beriman. Kalau orang beriman itu kan kehidupannya bukan hanya di dunia, ada kehidupan yang lebih panjang lagi yang tidak berbatas. Belum lagi kehidupan di alam penantian, alam barzah, tidak tahu berapa ratus atau ribu tahun. Kemudian di padang mahsyar yang mengerikan itu, hingga ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Nah, yang paling sering mengingat kematian itu maknanya bukan mengingat kalau dia bakal mati kemudian menggeluntung jasadnya di ruang tengah, ditutup kain, kemudian orang pada nangis di kiri kanannya. Bukan itu, akan tapi kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang panjang. Makanya yang cerdas adalah yang berpikir tentang itu. Maka cerdas banget. Kita bisa buat contoh aja begini. Jika kita berada di pulau, kita hidup di sebuah pulau. Kemudian dari pihak negara mengatakan pulau ini akan dihancurkan karena dirubah jadi apa, dan kita harus pindah ke pulau lain. Dan ingat di pulau sana nggak ada apa-apa loh ya. Cuman pulau ini tidak tahu karena apa, atau bencana atau apa, harus pindah, kita tinggalkan pulau ini. Atau gempa, bakal hancur ini. Kau harus pindah ke sana biar selamat. Disiapin setiap orang mungkin 5 peti gede-gede gitu. Yang cerdas apa yang terjadi? Yang cerdas menyiapkan barang-barang terbaik yang dimasukkan peti itu akan dibawa ke pulau yang akan dituju. Coba perhatikan si bahlul, si bodoh, dibiarin petinya. Kenapa kok isi petinya? Enggak, nanti aja deh. Nanti. Akhirnya sudah waktunya berangkat, dia nggak bawa apa-apa. Sampai di pulau yang baru, bingung. Yang lain punya peti isinya bermacam-macam makanan segala macam, dia nggak punya apa-apa. Karena dia adalah si bahlul. Karena tidak memikirkan persiapan kehidupan di sana. Ini gambaran di dunia kebayang. Yang pindah rumah saja deh, pindah rumah. Bangun rumahnya agak alam di kampung. Buat rumah di kota sana. Pergi kota, dibawa atau tidak barang-barang yang berharga di rumahnya? Pasti akan dibawa karena dia cerdas. Maka orang cerdas dia itu memikirkan kehidupan nanti. Ada lagi orang mengerti bahwasanya permata itu mahal, harganya mutiara, permata harganya mahal, dan dia perlu itu untuk kehidupannya. Kalau di kota harganya mahal, cuman kemudian dia ke pantai, kemudian menyelam ke laut, dapat permata, taruh di pinggir pantai, dikumpulin sampai banyak, kemudian dia pulang ke kota, permatanya ditinggal. Bahlul atau tidak bahlul? Dan ternyata banyak orang bahlul di dunia ini. Capek di dunia, kerja keras, meres keringat, banting pulang, cari duit sebanyak-banyaknya. Ternyata dia bahlul, dia bodoh. Waktu meninggal dunia nggak ada yang dibawa, ditinggal semuanya. Bahkan kadang jadi rebutan untuk anak istrinya, untuk anak-anak dan keluarganya. Bayangkan dia kerja keras, berangkat pagi pulang sore. Wah, kerja keras, mikir, cari duit, kembangkan bisnis, duit, mengembangkan bisnis, duit, kembangkan bisnis. Wah, sampai kaya raya, bahkan mungkin menjadi orang terkaya di kampungnya. Ternyata apa? Setelah berkumpul banyak, ditinggal begitu saja. Meninggal tidak punya apa-apa. Pasti dia orang bodoh. Kenapa dia begitu?
karena dia tidak cerdas. Coba cerdas, akan aku bawa ke akhirat. Mana pesantren yang harus aku bangun? Mana masjid yang akan aku bangun? Mana akan berpikir panjang semacam itu. Cuman karena orang bodoh, ya tetap bodoh dia. Nah ini kan kita harus berpikir. Lah dunia itu enggak. Kita ahli iman, kita iman bahwasanya ada hari akhir, ada hari kehidupan setelah kehidupan ini. Kecuali Anda orang yang tidak beriman, urusan dia. Sepertinya tidak beriman hari akhir, hidupnya hanya di dunia saja, selesai. Setelah meninggal gak ada kisahnya, karena tidak beriman. Kita beriman, seyakin-yakinnya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Dan nikmat alam barzah ada hingga nanti masuk surga Allah. Yang tidak beriman ya urusan dia. Tapi orang beriman kan, iman itu apa sih? Yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di akhirat, di dunia ini. Kemudian urusan kita dengan dunia, orang Islam bukan tidak boleh kaya, boleh dong kaya, bahkan jadi raja pun boleh kok. Akan tapi hendaknya dia jadi orang kaya yang cerdas, jadi raja yang cerdas. Ada Raja Sulaiman bin Daud, ada Nabi Sulaiman seorang raja kaya raya. Raja kaya raya, ahli surga. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf kaya raya, ahli surga ada. Bukan berarti setiap raja masuk neraka. Oh enggak dong, ada Raja Sulaiman tadi itu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tapi mereka cerdas. Sampai begitu dermawannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, saya digambarkan seolah sudah enggak wajib zakat, seolah-olah. Kenapa? Keluar duitnya sudah sangat banyak. Angin banyaknya. Jadi orang-orang cerdas. Dan ketahuilah dunia yang sama ini kita kejar. Itu ada pesannya, kita harus paham. Mencari dunia harus untuk akhirat. Kalau tidak, kita akan capek dan capek. Coba kalau bicara dunia, gambaran dunia itu. Apa yang bisa kita gunakan dari dunia yang kita kumpulkan? Dan alangkah banyaknya orang sudah bangun rumah megah, kamar mewah, dengan AC, di rumahnya ada kulkas besar-besar. Tak taunya kata dokter begini, mohon maaf Pak, untuk sementara jangan tidur pakai AC dan jangan minum air dingin. Padahal masih hidup di dunia dia. Makanan yang enak-enak katanya Pak, sementara jangan ini dulu. Macam-macam. Kisah di dunia itu. Tapi kalau sudah di surga, di surga itu tidak bisa dibayangkan. Sehingga dikatakan mala'inun ra'ad wala udhunun sami'at. Kalau sudah di surga nggak bisa dibayangin. Sampai kalau kita makan sesuatu itu enak sekali. Kalau kita kan kalau Anda yang punya hobi makan pepaya, ya paling enak pepaya. Yang lain salak nanti. Tapi ada orang hobi salak paling enak yang lain. Di surga enggak, habis kita makan buah ini, enaknya luar biasa. Enak, kayak Jawa Indonesia ada takkidnya. Makan buah satu lagi, enak sampai nggak ada istilahnya. Ini lebih enak dari itu, ini lebih enak dari itu, ini lebih enak dari itu, nggak ada. Lah itu keadaan di surga, indah di surga. Kemudian nggak ada dengki, nggak ada benci, enak sekali. Lah ini kehidupan nanti di akhirat, kehidupan yang ahli iman. Dan kita kan punya iman tentang ini. Makanya ayo kita bangun kehidupan kita ini memang untuk akhirat. Orang muslim harus hebat dong. Orang muslim harus kuat. Sampai Nabi memberikan kabar kepada kita bahwasanya orang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawi. Ya. Orang mukmin yang kuat dalam segalanya. Kuat ekonomi juga boleh, kuat fisik boleh. Umat Islam sakit-sakitan, ya fisik kuat dong. Jago, kalau apa saja, bela diri bisa, ini bisa. Dalam urusan teknologi maju harus. Jangan sampai kita dibohongi, kan begitu. Orang mukmin kuat lebih dicintai oleh Allah. Tetapi kekuatan itu adalah harus diniatkan untuk membela agama Allah, untuk perjuangan di jalan Allah hingga nanti kelak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar orang bisa cerdas tetap kembali, ingatlah kematian.
mengingat kematian. Semua kita akan mati. Semua kita tuh akan mati. Siapa yang tidak mati? Siapa yang tidak mati? Bahkan semuanya yakin akan kematian. Akan tetapi betul seperti dikatakan para ulama, aku tidak melihat sesuatu yang sangat diyakini tapi menjadi sesuatu seperti sesuatu yang sangat diragukan, seperti kematian. Aku tidak melihat sesuatu yang sangat diyakini tapi seperti yang sangat diragukan, yaitu kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang sangat diyakini tapi seperti sangat diragukan. Kalau ditanya orang pasti mati, sehingga jalan di pinggir, nah mobil hati-hati. Kalau tiba-tiba mobilnya sudah ketakutan, takut mati, berarti yakin mati. Cuman perilakunya orang ini kayak nggak mati. Amal baik tidak siap-siap, dosa dilakukan. Ini kan, bayangkan kalau kita sudah meninggal dunia, apa yang bisa kita lihat? Sebuah panjang umur semuanya. Kita bayangkan, tidak usah bayangkan jenazahnya orang lain, mayat kita yang menggeluntung di ruang tengah itu dia. Siapa yang nangis di kiri kanan kita? Jangan-jangan orang pada tertawa di saat kita mati. Kita mati, kita di ruang tengah, lihat kita nggak bisa mandi, dimandikan kayak baju pun dikenakan oleh orang lain, lihat. Yang biasa dengan sombong dengan baju bermerek, mereknya sekarang kain kafan. Kain kafan itu pun dijatah. Wajibnya 1, mau tambahan perempuan 5 dengan tambahan khidmat. Laki-laki 3 sudah selesai. Kemudian setelah itu apa? Biarpun itu rumah megah yang kita bangun dengan duit kita, jerih payah kita. Kemudian kalau kita mau mati, pesan anak-anakku, istriku tercinta, tolong nanti kalau abah meninggal, biarin abah di kamar ini saja ya, jangan dipindah. Nggak ada yang denger. Kirim ke tempat itu. Kalau kita ke sana sekarang pun ketakutan, serem tuh. Kita harus dibawa ke sana, ke kubur sana. Cuman alam kita bukan di situ. Kita punya alam barzah. Kalau Anda punya banyak sedekah, berbuat baik kepada orang dan sebagainya, akan menemukan Anda akan dibawa kemana? Lihat. Setelah itu lihat Anda dikafani, kemudian Anda disolati karena Anda ahli iman, masya Allah. Kemudian setelah itu apa? Orang-orang pada ngerumun, kemudian Anda digotong di atas kepala mereka. Jangan bangga dulu, bukan jadi pengantin, tapi Anda akan dijauhkan dari mereka. Karena sebentar lagi bau kita akan busuk. Mau sombong, busuk bau kita. Bahkan bangkai paling busuk adalah bangkai manusia. Mau sombong, betentang-betenteng karena jabatannya, sombong karena kekayaannya. Kata Imam Ali, memalukan. Saya terheran dengan orang yang bisa sombong. Tuntinuhul aqatu, menjadi kebok, tidak enak keringatnya. Coba kita pun kalah sama kucing. Kucing 1 bulan tidak mandi masih dipeluk sama tuannya. Coba Anda atau kita yang tidak mandi sebulan, kita harus berpikir mau sombong, kita malu mau sombong dengan kekayaan. Yang ngasih siapa? Modalnya 100% Allah yang kasih. Kita berpikir untuk bersih Allah, tenaga Allah, semuanya Allah. Kemudian setelah itu apa? Setelah terkumpul, orang pada kumpul, kita diangkat. Mau dibawa kemana? Dibawa ke sana. Sudah disiapkan rumah istimewa 2x1, 80 kali 2 meter, dengan kedalaman kurang lebih 2 meter juga. Dimasukkan kita ke dalam. Rupanya banyak orang memeluk, rupanya bukan meluk sungguhan, karena dia memegang kita untuk segera kita diletakkan di tempat itu. Kemudian setelah itu apa? Ditaburkan tanah. Setelah ditaburkan, perlahan-perlahan ditumpahkan tanah ke atas kepala kita. Setelah itu apa? Mana orang yang sangat mencintai kita? Nggak ada menemani kita. Dan kita mendengar terompah kaki mereka semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Tidak ada yang di atas kita kecuali 1-2 orang. Itu pun tidak bertahan lama dan akhirnya pergi. Kemudian setelah itu apa? Akan datang kepada kita karena Anda orang-orang semacam ini, masya Allah, soleh solehah. Tiba-tiba Anda akan mendengar suara yang merdu, lalu Anda bertanya, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, lalu Anda bertanya, siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah sedekahmu dulu, aku adalah salatmu dulu, aku adalah silaturahimmu dulu, aku adalah. Rupanya kebaikan-kebaikan menemaninya, sehingga apa? Dia tenang karena ditemani dengan kebaikannya.
hingga datanglah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada siapapun yang meninggal dunia, akan ditanya orang itu. Dan Anda tahu betul langsung kalau itu adalah malaikat Munkar Nakir. Dan Anda tidak pernah gentar, Anda tidak pernah takut karena Anda ahli ibadah, ditemani amal baik. Kemudian di saat malaikat itu bertanya, Anda biasa, kenapa? Anda sudah faham betul yang ditanyakan, man rabbuk? Anda menjawab Allahu Rabbi, dan seterusnya. Kemudian malaikat itu memberi perintah kepada malaikat yang biasa mengurusi rahmat, memberikan rahmat Allah, berikan kenikmatan dari kenikmatan surga hingga nanti di hari dibangkitkan. Anda nyaman, Anda nikmat karena Anda orang-orang baik seperti ini. Tapi lihat di kubur sebelah itu, di sebelahnya ada kubur lagi yang baru ditanam, mayat baru dikubur. Sebelum kedatangan malaikat Munkar dan Nakir, tiba-tiba dia ketakutan mendengar suara. Bagaimana suaranya suara. Kalau suara malaikat Munkar Nakir itu suaranya lebih lantang dari halilintar. Kemudian saat itu sudah ada suara yang menakutkan bagi orang tersebut. Kemudian orang itu bertanya, siapa engkau? Tiba-tiba suara berkata, aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu, aku adalah riba yang kau makan dulu, aku adalah solat yang kau tinggalkan dulu, aku adalah pemutusan silaturahmi, aku. Orang ini ketakutan. Kemudian datang malaikat. Kalau sudah ketemu orang-orang semacam itu, malaikat akan tampak menyeramkan dengan mata hitam kebiru-biruan, dengan membawa pemukul yang sangat besar, menakutkan. Kemudian dia bertanya dengan suara yang lebih lantang dari halilintar, man rabbuk? Dia ketakutan, tidak bisa lagi menjawab, hanya bisa man rabbuk? Kemudian orang ini akan dipukul, dan ketahuilah pukulan ini jika dipukulkan ke bumi akan hancur. Siapakah mereka? Orang bodoh yang tidak menjadi cerdas, tidak menjadi cerdas, tidak berpikir tentang kehidupan di akhirat nanti. Sekarang tanyakan dirimu sendiri, apa yang sudah Anda perbuat saat ini untuk Allah dan Rasulnya? Jika ada dosa, kita manusia semuanya punya dosa. Akan tapi bukankah Tuhan Allah sudah membuka pintu maaf kalau kita mau datang ke sana? Maka jangan ragu untuk memohon ampun kepada Allah dengan dosa kita. Kemudian apa yang Allah berikan kepada kita, yuk kita kirimkan, kita transfer dulu ke akhirat biar kita menemukan pahala-pahalanya nanti di akhirat. Hei pejabat, hei orang kaya, hei orang kuat, semuanya jangan sampai nanti ternyata kaya kita hanya di dunia, di alam barzah sudah sengsara. Dan ketahuilah Allah Maha Kasih, semua dari kita diberi oleh Allah bekal menuju kepada Allah. Ketahuilah bahwa kekayaan yang Allah berikan kepada Anda itu ada pesannya, seolah-olah bunyinya begini, hei hambaku, aku cinta kepadamu maka aku beri kekayaan ini, maka cepatlah kepadaku, pergi kepadaku dengan kekayaan ini. Diberi jabatan oleh Allah, seolah-olah bunyinya begini, wahai hambaku, aku cinta kepadamu, ini aku kasih jabatan, gunakan jabatanmu untuk menuju kepadaku. Maka yang cerdas menggunakan jabatannya untuk Allah. Dia tahu jabatan di dunia sementara, tapi jabatan ahli surga selamanya, maka dia memikirkan jabatan ahli surga. Maka dia menjadi pejabat yang jujur, pejabat yang serius kursi umat, karena dia orang cerdas. Tapi lihat pejabat yang bodoh, orang kaya yang bodoh, lihat cara berpikirnya apa? Mumpung jadi pejabat, terjabatkan sekali, ngumpulin dunia sebanyak-banyaknya dengan cara yang haram. Dia bodoh. Ternyata apa? Itu membebani dia di alam barzah. Di alam barzah tersiksa, kemudian di padang mahsyar bagaimana kisahnya? Dia adakan kerepotan membawa dosanya, perjalanan yang bukan hanya 100 tahun, 200 tahun, tapi puluhan ribu tahun. Dia dalam keadaan tersiksa di padang mahsyar hingga saat terakhir dia menyeberang Siratul Mustaqim. Tidak terlihat itu jembatan Siratul Mustaqim, dia kecebur ke neraka jahanam. Sudah tersiksa di padang mahsyar, masuk neraka jahanam. Dia adalah si bodoh. Maka mari kita pagi ini menjadi orang cerdas seperti yang disebutkan Nabi. Orang cerdas, aktsaruhum lil mauti dzikra. Dan ingat, ternyata orang yang sering mengingat kematian dengan cara ini bukan menakutkan hidupnya, bukan selalu sedih, hidupnya jadi indah. Kalau Anda selalu ingat kematian dengan cara ini, hidup Anda akan indah. Karena apa? Anda tahu jika Anda seorang suami ternyata memanjakan istri,
mengabdi kepada istri, memberi nafkah istri, lemah lembut kepada istri, semua itu menjadikan sebab kekayaan di akhirat nanti. Seorang istri mengabdi kepada suami, hormat kepada suami, dan seterusnya. Indah. Sambung silaturahmi, kita memaafkan kepada seorang, menjadi kita. Jadi kalau orang punya kecerdasan semacam ini, hidup di dunia indah. Indah hidupnya. Dia mau berbuat zalim nggak mungkin saya akan zalim. Aku tidak mau sengsara di akhirat. Dia membatalkan kejahatannya. Yang ada kebaikan. Yang ada kebaikan yang diberikan. Itulah orang-orang cerdas. Berbuat baik karena Allah. Nah, ini perlu diasah, keyakinan akan kematian. Siapa yang tidak mati coba? Dan jangan berkata aku Isra. Kalau Isra, setelah Isra kita tunggu 10 menit, 15 menit, nanti duha. Baik, kita lanjutkan. Jadi seperti itu wahai hamba Allah. Jadi kalau orang ingat kematian itu semakin indah hidupnya. Nggak mungkin seorang suami zalim pada istrinya, nggak mungkin. Seorang istri akan tolak pinggang lalu marah-marah suami, nggak mungkin, karena ini ada hitungannya di alam barzah. Sebelum di akhirat nanti, sebelum di neraka. Jadi hidupnya indah, dengan ibu berbakti, dengan anak penuh kasih, dengan saudara damai, nggak ada rebutan waris, nggak ada rebutan waris. Akan tapi si bodoh tertipu dia, hidupnya berebut waris, rebutan waris. Ini kan bodoh banget, karena kalau sudah orang rebut waris kan 3 dosa dilakukan. Yang pertama ngambil hak saudaranya, yang kedua memutus tali persaudaraan, yang ketiga nyakiti orang tua. Satu saja dosa ini sudah cukup, apalagi 3-nya dosa. Dosa durhaka, dosa ngambil hak orang lain, dosa memutus tali persaudaraan. Masya Allah, itulah ahli neraka berjalan di atas bumi. Cuman sayangnya dia tertipu. Banyak perebut waris senang umroh. Bahkan bisa saja bangun masjid, bangun pondok, perebut waris. Itulah orang yang masuk neraka lewat Mekah. Karena apa? Dia bukan karena iman yang sesungguhnya. Anda pengen disanjung manusia. Kalau dia bisa berbuat baik sana sini, karena dia tidak kenal Allah yang sesungguhnya. Ini, ayo kita berpikir tentang kehidupan di akhirat nanti. Kalau ingin berbuat baik, jangan merepotkan anak, wahai hamba Allah. Ada orang berbuat baik repotkan anak. Nak, abah punya banyak tanah ya. Iya bah, itu tanah yang di pinggir jalan sana harganya kurang lebih 5 miliar. Nanti kalau abah meninggal dunia tolong ya, nanti wasiat abah ini penuhi ya, nanti berikan bagi-bagi ke masjid, pesantren dan sebagainya ya nak ya. Iya bah. Bapaknya meninggal dunia, mikir 5 miliar mau dibagi-bagi. 5 miliar mau dibagi-bagi. Makanya kalau berbuat baik jangan digantungin karena anak hamba Allah sekarang saat ini dengan tanganku sendiri. Jangan nunggu anak dong. Malah Anda membebani anak begitu tuh, anak jadi beban nanti akhirnya apa, bingung dia. Mungkin anaknya 5, 1 mau, 4 nggak mau, 4 mau, 1 nggak mau. Wah, berantem lagi gara-gara ini. Wakaf tidak wakaf, wakaf tidak apa, hibah, repot. Berbuat baik hari ini. Kita ajarkan anak kita dengan kekayaan kita. Anda harus kaya, maka itu yang kami serukan di mana-mana. Maka hei hamba Allah, kalau Anda melihat orang kaya, lihatlah dengan kasih sayang. Rindukan bahwasanya, rindukan dia dan rindulah Anda agar dia menjadi orang kaya di akhirat. Makanya kalau saya ketemu dengan orang kaya itu saya senang kalau motivasi berbuat baik. Tidak harus berikan al-bahjah, enggak. Kita ada pesantren al-bahjah. Yang penting Anda berbuat baik, selesai. Biarpun Anda tidak ketemu saya lagi, aman. Saya dapat pahala mengalir. Anda berbuat banyak, berbuat baik. Wah, masuk rekening saya. Berarti yang cerdas saya. Makanya saya suka ajak begini ini. Tidak harus ke Al-Bahjah. Biarpun Al-Bahjah punya program. Tadi disampaikan, saya harus ngomong apa? Ini adalah pembangunan rumah di surga. Apa itu? Masjid di Berlin? Di mana? Di Berlin. Oke, silakan nanti. Yang mau derma masjid di Berlin. Makanya saya giringnya dari mana? Saya giring dari sini, jadi orang cerdas. Bukan saja Berlin, Pondok Al-Bahjah, Pondok Cemara Ustadz ini. Kalau sampai setelah ini bangun pondoknya nggak jadi-jadi, jangan-jangan kita bukan orang cerdas semuanya. Apalagi bukan nggak jadi, melihat saja program pondok nggak mau. Wah ini kan, berarti setelah ini harus melihat pesantren Al-Bahjah nanti. Kemudian tanya Berlin bagaimana, sudah dapat berapa ratus juta katanya, tinggal berapa? Wah di negeri sana kita bisa buat masjid luar biasa.
Kemudian tolong nih, makanya ustadz-ustadz yang ada di kiri kanan kita, perhatikan, kita sinergi dong. Orang cerdas kok. Orang cerdas itu bersinergi, pandai bersinergi. Dan siapa yang paling tinggi di antara kita? Yang paling tulus. Bukan ustadznya, oh bukan. Ustadznya nggak tulus, neraka juga. Siapa yang paling tulus di antara kita adalah yang paling dekat dengan Allah dan Rasulnya. Akan tapi ayo kita sama-sama tulus. Si kaya dan ulama itu kan tidak boleh jadi sifatnya berjawat, bukan, tapi ini harus sinergi. Akhirnya kita akan bergandengan, ulama dengan orang kaya bergandengan, ulama dengan pejabat. Ulama dengan pejabat harus bisa bergandengan tangan dong. Makanya selalu ingatkan, hai para pejabat, Anda itu jangan dekat-dekat sama ulama suka menjilat, itu urusan Anda. Ulama suka menjilat, jangan dekat, itu jerumuskan Anda. Ada ulama menjilat, wah ini bahaya. Anda tidak akan selamat dengan menjilat. Ustadz menjilat, ustadz yang hebat yang suka negur kamu, wahai pejabat, ingatkan kamu biar selamat, biar kenceng surgamu. Makanya ustadz pun juga demikian. Kalau dekat dengan pejabat pun hanya karena Allah, bukan karena pondoknya mau dibangun. Nah ini kan kacau, pondoknya mau dibangun. Makanya pejabat kalau dekat-dekat sama punya bangun pondok, jangan dekat-dekat sama saya. Saya mau dari Gojek, bukan dari duit negara. Duit negara untuk bangun jalan-jalan di sana. Gojekmu bisa transfer. Tapi saya cinta pejabat, cinta semuanya, cinta orang kaya, orang fakir, semuanya. Kita rindu siapapun yang ketemu adalah orang kaya masuk surga, pejabat masuk surga, melarat masuk surga, semuanya. Rindu kita semacam itu. Nah inilah, ayo kita merenung siapa Anda, siapa Anda. Dan kami juga memang punya seruan, kita ada pengen, sudah mulai pondok pesantren kita di beberapa tempat. Di Pekanbaru sudah ada, insya Allah hari ini akan mulai di Dumai, kemudian di Bengkalis sudah ada. Kami ajak siapapun untuk bergabung dengan kami untuk bisa mendukung program ini. Tapi ingat, siapapun yang sudah punya ikatan dengan seorang ustadz, jangan memutus hubungan Anda dengannya lalu Anda pergi kepada kami, berarti itu Anda adalah pengkhianat. Justru kedatangan kami adalah Anda harus makin dekat kepada guru Anda, baru dekat dengan kami. Kecuali memang selama ini memang belum biasa dengan ustadz, ayo dengan kami, ini ada jalan ini, ayo kita punya program besar, kita punya program besar, termasuk yang perlu kami sampaikan, sekolah akan kita buat di sini adalah SMP. Sudah kita mulai tahun depan SMP. Mungkin ada anak-anak Anda, ponakan, tetangga dan siapapun ingin SMP yang lingkungan pesantren, dan Anda tidak usah khawatir. Di situ nanti tentang akhlak, tentang pendidikannya, kemudian kampusnya ke depan kita arahkan mau jadi apa-apa. Seperti anak-anak kita yang masuk dunia formal ini kita arahkan harus serius, mau jadi dokter, insinyur kita arahkan. Banyak anak-anak kita yang ambil fakultas kedokteran sekarang sudah juga ada di Unsri, ada di Semarang, ada di mana-mana. Itu yang formal kita arahkan, tapi dibekali dulu akhlak, menjaga diri dan seterusnya. Dan Anda harus tahu, hamba Allah, menjaga anak di luar sana sangat susah. Belum lagi kalau sudah punya senjata ini, senjata untuk berkomunikasi dengan setan, handphone. Begitu susahnya anak diatur. Apakah Anda tidak takut keadaan anak-anak? Dan kita ada pesantren, kita mulai pesantrennya dan nanti grocery kita sampaikan. Dan kita tidak ingin banyak-banyakkan ikhlas pertama, tahun pertama. Dan insya Allah akan kita kuatkan dari sisi agama, untuk mengetahui fardu ain, kemudian akhlak yang terpenting, karena hidup dengan indah dengan akhlak, kemudian pendidikan yang lain dengan bahasa Inggris dan bahasa Arabnya yang kita rencanakan. Yang punya anak silakan, ada dukung, tapi ingat, yang ingin bergabung dengan kami, sebab kadang orang takut salah paham, yang punya ikatan dengan guru, maka ingat surga mau melalui guru. Selesai. Dengan kami sifatnya bonus. Minimal Anda tidak berubah, apa yang Anda berikan pada guru boleh bertambah dengan kami. Kalau Anda kurangi saja nggak sah, apalagi putus. Kalau Anda putus dengan guru lalu istirahat kepada kami, berarti datang kepada kami pengkhianat. Dan saya tidak senang dengan pengkhianat. Tetap ikatan. Justru harapan kami adalah siapapun yang dekat dengan kami, mereka akan semakin dekat dengan gurunya, untuk berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Kita siap, mungkin ada yang punya tanah, saya punya tanah.
Tapi ingat, saya sampaikan, lihat, mungkin ada pejabat yang datang sangat senang, pejabat ahli surga. Kalau berjuang dengan kami, catatannya jangan duit negara, kalau tanah jangan tanah negara. Kenapa? Bukan kita benci atau tanah negara haram, oh tidak, negara punya banyak urusan. Paling tidak, kalau kita tidak bisa membantu negara, jangan ngerepotin negara. Termasuk pendidikan formal kita sengaja tidak mengambil dana bos. Banyak ribuan, kalau kita ambil, kita tidak mengambil dana bos, karena sampaikan, karena orang tuanya mampu memberi makan sendiri dan sebagainya, nggak perlu kita pakai dana bos. Dana bos biar dipakai oleh negara, kita tidak menggunakan dana bos, karena kita tidak pernah bantu negara. Saya pengen berjuang dengan cara itu, makanya sekolah dengan kami tidak ada dana bos. Makanya yang pejabat tidak usah capek-capek menghubungkan Buya dengan pejabat pemerintah tertinggi di sana, tak taunya nggak kita terima juga. Tapi kalau dari kocek sendiri, Buya, gaji saya bagaimana? Oh, gajimu halal sih, boleh kalau gaji. Oh, aset tanah boleh Anda beri. Tapi kalau Anda mengusahakan ke uang negara, tidak. Kita tidak untuk itu. Nah, mungkin ada pejabat, saya tidak tahu. Atau mungkin tiba-tiba Anda besok jadi gubernur atau presiden atau apa, kan tidak tahu. Tapi kan sudah punya rambu-rambu. Kalau dengan Buya kan punya rambu. Selesai. Nah, ini yang programnya. Maka jadilah orang cerdas. Memang Al-Baja kita bangun dengan siapa? Koceknya masyarakat, hamba-hamba terkasih Allah. Dan di antara mereka ada orang yang subhanallah bangun tidak pernah ketemu saya, tidak pernah kenal saya. Memang bukan karena saya dia berbuat. Gua ketemu dengan saya itu susah juga kadang-kadang. Ada orang berbuat banyak, baik, berbuat baik yang banyak, tapi gak pernah ketemu. Bahkan ada pondok mulai dari peletakan batu pertama saya lihat, baru saya lihat lagi 6 tahun kemudian, tapi berjalan. Bengkalis itu saya lihat setelah 6 tahun. Saya lihat setelah 6 tahun, tapi kaget, bangun jalan. Ini orang-orang ikhlas. Kenapa? Dia berbuat bukan karena saya ingin lihat dia, tapi dia ingin dilihat oleh Allah. Itu makanya tadi ada kotak, saya kaget. Kotak untuk siapa? Kalau untuk Al-Bahjah tidak. Al-Bahjah tidak pakai kotak keliling begitu. Kalau membantu Al-Bahjah datang ke pondok sana nanti. Tapi ternyata ada yang lebih penting untuk yang di Sirman. Wah, ya sudah putar kotak, tapi bukan untuk Al-Bahjah. Al-Bahjah tidak. Saya tidak pernah pakai kotak keliling, saya tidak pernah. Kenapa? Itu kadang bikin tidak enak hati. Yang nggak punya duit itu akhirnya bohong juga, pura-pura gini, gitu karena nggak enak sama temannya, dan juga bikin nggak nyaman. Dan tapi kalau memang biasa ini nggak apa-apa. Cuman kalau majelis kita biasanya tidak ada. Cuman ya ini karena atas nama yang lain boleh-boleh saja. Saya tidak ada. Saya larang kotak amal berjalan. Di samping itu ganggu konsentrasi. Mau ceramah, noleh, gitu kan kita? Mau ceramah, makanya sebelum atau setelahnya kalau atas nama bukan Al-Bahjah. Al-Bahjah ingat dimanapun tidak boleh ada kotak amal keliling. Saya tidak ingin ada orang membantu itu kepaksa. Tapi harus sukarela. Kalau lu datang ke pondok sana, wah tambah gede pahalanya. Anda jalan dari sini ke pondok Al-Bahjah yang ada di mana tempatnya lupa. Palas. Itu Anda jalan, biarpun Anda nyumbang 5.000 rupiah, bensinnya lebih banyak, itu pahalanya ada di hadapan Allah. Biaya bensinnya nggak ada masalah. 5.000 Anda hanya ngantarkan 5 ikat kangkung, karena Anda ada kangkung di pasar lebih, Anda antarkan, dapat pahala. Itu ada antara dengan kami, karena ada kotak amal supaya tidak jadi dianggap manhaj kita, bukan. Tapi tidak salah, tidak salah, amal tidak salah, cuman kita tidak menggunakannya cuman karena untuk apa ini, untuk kalau untuk Buya, wah kacau nih tambahan. Kalau untuk Buya nih ya, untuk masjid sini silahkan, kebiasaan masjid di sini, atau untuk masjid di Berlin tadi silahkan. Baik, itu saja insyaallah. Ingat, jadilah orang kaya di akhirat. Amin. Semangat, ayo berbuat baik. Musola di kiri kanan Anda perhatikan, madrasah ini kiai-kiai kampung khususnya. Kiai-kiai kampung tolong perhatikan, hei hamba Allah, jangan gampang terpesona dengan kiai terkenal. Itu musibah, apalagi karena Anda orang kaya, koneksinya sama ustadz-ustadz terkenal, ustadz kampungnya ditinggalkan. Wah, ini orang sombong ini. Ustadz yang kelihatan di YouTube, kenal tuh Ustadz Buya Yahya tuh, tahu enggak Ustadz Buya Yahya? Wah, ketemu sama kami sekali toh seumur hidup, tapi wah, sama kiai kampung yang mbahnya mati yang ngurusi dia, neneknya mati yang ngurusi dia. Itu masa kurang hormat? Masa orang begitu bisa selamat nih? Kiai kampung tuh tolong perhatikan. Kita mah orang datang, kita meramaikan suasana.
Kiai kampung itu lihat, coba Anda belajar wudhu dari mana? Belajar sholat dari mana? Ayo. Dari musola kecil kampung-kampung, masya Allah. Nah itu loh, saya gugah semangat lagi untuk itu. Jangan sampai madrasah diniyah atau musola di kampung kita itu gentengnya jatuh, nggak bisa berdiri, nggak bisa naik lagi. Gara-gara apa? Pergaulan Anda sudah, saya sering kumpul dengan ustadz-ustadz keren. Wah ini penyakit ini. Nah, biasanya awas orang-orang kaya yang biasanya duduknya dengan ustadz-ustadz terkenal, ustadz sering kelihatan televisi, ini biasanya gampang ngeremehkan ustadz kampung. Bukan level saya, level-level apa ini? Kita satu level di surga sama-sama nanti. Gitu loh, jangan sampai merendahkan orang. Saya pernah suatu ketika sedikit agak tersinggung suatu ketika, ini saya ingatkan. Saya di kampung di Jawa Tengah sana, orang Jawa Tengah baik-baik, semuanya baik. Saya masuk ke tempat majelis, cuman majelisnya itu rumahnya di belakang panggung, jadi kita belakang dulu. Akhirnya saya pun prinsip simpel, saya tidak pernah buang-buang waktu. Kalau sudah waktunya saya naik. Kalau sudah waktunya belum, ya sebentar nunggu kiai. Kiai siapa? Kiai kampung. Bangga hati saya, karena dia masih peduli dengan kiai kampung. Sambil saya biasa ngambil kacang yang ada di hadapan saya, ngambil. Setelah itu tiba-tiba, Buya ayo naik. Yuk, mana kiai kampungnya? Tadi ada kiai, saya masih ingat betul, ada orang naik motor, ngelepas motornya, pakai jaket, kopiah hitam taruh di dalam jaket, sampai saya masih kebayang betul kena sorot lampu, dia sambil bungkuk-bungkuk ngambil kopiah, pakai kopiah pun sambil gaya merunduk begitu, kemudian salaman dengan saya tidak tahu kalau itu ustaz, dan tidak ada yang mengenalkan kepada saya kalau itu ustaz. Di mimbar saya rubah ceramah saya judul, tidak akan beruntung orang yang tidak bisa menghargai ustaz kampungnya. Anda ketemu saya sekali, lihat saya datangnya, waktu datang saya wah, kayak orang sakit, diarak kayak orang giliran ustaz kampung dan memperhatikan, lihat mbahmu sakit dia yang ngurusi, ini ngutan. Tapi kenapa kok seperti itu? Ini penyakit gaya, makanya duduk dengan ustaz-ustaz terkenal itu kadang-kadang menjadikan sombong. Beli ustaz terkenal, ustaz yang banyak duit, akhirnya ustaz orang kaya itu niatnya jadi jelek ini. Duduk sama ustaz kaya biar, bukan tidak boleh dengan ustaz yang terkenal, boleh, karena mungkin beliau ada ustaz yang masyhur, terkenal, dan soleh, alim, ya sah saja. Cuman kalau itu menjadikan Anda merendahkan ustaz kampung Anda, penyakit itu. Baik, sampai di sini saja insya Allah. Ayo berbuat baik. Apa ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh. Silakan ibu-ibu yang sudah bersemangat. Please. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz mengenai menyikapi cerdasnya kita, menyikapi mengenai harta ini Ustaz. Dulu waktu kita masih muda Ustaz, tentang harta ini sudah kita niatkan untuk pondok pesantren, untuk bikin masjid. Terus sebetulnya Ustaz, bagaimana secaranya kita ini Ustaz? Kita juga punya anak, berapa idealnya yang kita untukkan untuk jalan Allah ini, terus yang untuk kita untukkan untuk anak-anak ini Ustaz. Terus apakah ini kita bagi dulu sebelum kita meninggal ke anak-anak ini, atau bagaimana cara Ustaz supaya anak-anak mendapatkan juga haknya? Anak-anak juga mungkin kita sudah persiapkan mungkin untuk untuk mengelola pondok, kita sekolahkannya ke pondok, ke universitas luar negeri, sekolah-sekolah agama ini Ustaz. Terus tapi kan tidak semua anak yang ke situ, ada juga anak-anak yang umum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Dari sini? Pekanbaru. Kasih mic-nya dulu. Ibu tahu pesantren Al-Bahjah belum? Tahu. Sudah pernah lihat? Sudah pernah datang ke sana? Insya Allah setelah ini. Iya, insya Allah amin. Sudah lama kepilih di sana. Baik. Dan kita sudah ada stasiun radio juga. Stasiun radio Kelumbang sudah ada, semuanya ada. Tinggal kita akan siapkan gedungnya sama peralatannya. Stasiun radio resmi untuk dakwah radio. Gelombang berapa? Gelombangnya berapa? 96,7. Yang dulu apa namanya? Green Radio.
Itu insya Allah akan jadi seruan dakwah yang punya green sendiri, akan dapat bagian nilai dakwah, dan nanti insya Allah dakwah-dakwah kita akan masuk. Dan masih banyak program kita. Dan juga ada Al-Bahjah TV. Kelihatannya rumah Anda harus sudah dirubah dong. Kalau ingin merubah itu harus di rumahnya, jangan sampai ibunya ngaji begini, anaknya di rumah nonton televisi yang nggak bener. Kasih radio Al-Bahjah TV nanti. Al-Bahjah TV sudah nasional, sudah ke negara tetangga juga, parabola. Baik, harus tahu. Kemudian ini punya gambaran-gambaran karena beliau mikirkan tentang anak, jadi saya pikirkan anaknya juga di rumah. Jangan sampai anak pembantu pun kalau perlu dengar pengajian. Kalau pakai Al-Bahjah TV, pembantunya ternyata bisa ngajar ibu nanti. Baik. Ada hawa nafsu. Akhirnya suatu ketika ada orang bersedekah, kaget memberikan tanah. Saya gambarkan, memberikan tanah. Setelah itu orangnya maksa memberikan tanahnya itu, maksudnya sampai nangis-nangis. Tidak kata terima itu nangis-nangis. Kota amal nanti, saya tidak ada kota amal sekarang, mohon maaf. Kota amal nanti, saya kasih waktu. Ini ganggu konsentrasi. Kota amal nanti. Insya Allah nanti saya kesempatan khusus dan saya lihat orangnya nanti. Jadi air pun saya tidak mau ada. Jangan air keliling. Air lebih menggoda daripada saya. Air, makanan, kota amal tidak ada. Jelas ibu? Ada orang itu sampai dia rumah sakit, seorang ibu di rumah sakit, anaknya datang, saya belum bisa terima, istikharah dong kalau wakaf dan sebagainya, saya tidak gampang, nangis minta diterima. Akhirnya sudah, karena sudah maksa anaknya, saya terima, bismillah saya terima. Setelah terima tuh sorenya meninggal dunia. Saya takziah, kaget, rumahnya kecil fakir begini, lah ini gimana? Jangan-jangan ibu ini hawa nafsu. Ternyata Pak, hawa nafsu jangan-jangan memberikannya. Tidak Buya, kami semua anak-anaknya yang mendukung, karena ini adalah harta yang dicari ibu pengen hidup enak di akhirat, maka kami setuju semuanya. Padahal anaknya adalah orang yang ada jualan ini jualan itu dan sebagainya. Berarti apa? Sang ibu juga memikirkan sesuatu kepada anaknya, cuman anaknya terdidik dengan baik. Oh ternyata cuma itu saja kekayaannya. Terus kamu apain? Saya jualan kecil-kecilan kayak kopi apa di pinggir ini itu semuanya. Ajib. Bener nih, bukan karena paksa. Sampai ada sebagian tak panggil satu-satu. Betul. Iya, ibu saya, masya Allah, ibu saya ajib. Jadi anaknya yang mendukung, padahal hartanya cuma itu saja. Tidak lama kemudian suaminya, bayangkan. Setelah begitu suaminya punya tanah satu-satunya. Buya, saya tidak mau kalah dengan istri saya. Pak, tolong anaknya dipikir sebelum saya terima. Tidak lagi-lagi yang nyuruh anak saya. Setelah itu suaminya ngasih ke tanah, dan subhanallah, lihat anak-anaknya bakal anak hebat. Kenapa? Enggak merepotkan ibunya malah dukung. Nah, seorang ibu bisa saja khawatir, tapi kalau anak tidak kita didik, lihat, nggak akan mengerti. Selalu akan berkata, kami kurang mama, sampai ibunya nggak bisa sedekah. Dan bagaimana sebenarnya ya, untuk kita mudah sedekah itu sederhana. Kuncinya adalah gaya hidup Anda benahi. Ingat, orang kaya raya gaya hidupnya ngaco. Mobilan ini susah sedekah. Dia mau sedekah bangun di masjid mikir mau ganti mobil. Maka bayang coba aja, orang biarpun kaya raya, tapi pun gaya hidupnya tidak mengikuti cara Nabi, sok-sokan, gaya action, lihat susah sedekah. Karena apa? Mau mikir sedekah, mikir ganti mobil, ada mau produk, baru sedekah mau transfer di handphonenya ada mobil terbaru tahun ini, batal. Padahal mobil sudah banyak berjejer. Maka gaya hidup perlu dibenahi. Nah, dari gaya hidup yang benahi inilah akan mengukur bahasa anak kita sudah cukup. Lah kalau mikirnya cukup nanti, wah, punya rumah harga 1 miliar sudah cukup belum anak saya? 2 miliar belum cukup, tidak ada ujungnya. Makanya ini ada gambarannya dulu. Baik. Jadi ada orang bersedekah dengan hawa nafsu. Karena marah dengan anaknya atau apa, ya sedekah semuanya. Oh, saya tidak terima juga. Kemarin ada orang menikah, ada orang punya cerai sama dengan suaminya. Kemudian ini ada konflik dan sebagainya, tiba-tiba kok malah sedekah tanah. Saya tanya, Anda sedekah tanah, bagaimana urusan anakmu? Saya nggak boleh langsung nerima, tapi anaknya sengsara, nggak boleh. Jadi para ustadz pun juga waspada. Jangan sebagian ustadz nggak apa-apa, yang penting ini dulu, nanti anakmu menjadi kaya. Woi, kurang ajar ustadznya. Oh ini ustadz harus perhatikan dong. Nabi waktu ada orang sedekah, ya Rasulullah, aku punya kebun terbagus yang aku miliki, aku serahkan kepadamu untuk kau letakkan di mana ya Rasulullah. Ternyata Nabi mengatakan apa? Sebagian kasihkan untuk pamanmu dan bibi. Rupanya dia lupa paman dan bibinya tidak dikasih. Maka saya pun juga tidak terima ada orang sedekah dengan kami, anaknya sengsara, juga nggak mau dong.
Anaknya kan bagian, jangan kau tinggal anakmu sengsara lalu menjadi orang meminta-minta dan seterusnya, nggak boleh. Hawa nafsu ada lagi hawa nafsunya apa? Tadi yang ditanyakan, targetnya nggak jelas, punya rumah satu, mobil satu, kurang kayaknya, akhirnya nggak sedekah dengan ibunya. Jadi maksudnya adalah cukup hidupnya sewajarnya, itu adalah sudah cukup kita kasih modal yang wajar lah, atau paling tidak dari awal sudah dibagi untuk Allah dan Rasulnya, bukan yang berdiri anak. Misalnya setiap bulan saya dapat 5 juta, berarti sudah saya berikan untuk Allah berapa, jadi nanti sudah terbagi sendiri. Jadi kalau nurusi kebutuhan anak, apalagi anaknya boros, anaknya gaya hidupnya mewah, nggak selesai, sehingga ibu susah derma itu gara-gara ini. Bahkan wakaf ibunya gara-gara sertifikatnya belum diwakafkan, dijual sama yang anak, gara-gara anaknya kita didik cara hidup yang tidak benar. Jadi nggak ada batasannya ibu yang solehah. Yang penting anda harus sekarang berbuat baik. Anak anda sekarang belum ada, nggak perlu dibuatin rumah karena masih kecil. Tapi kalau nyicil bolehlah buat rumah aset di sana. Kalau bahasa Jawa dikerenahkan, direncanakan setelah itu. Tapi bukan harus targetnya kaya raya begini, wah ini bahaya. Orang terlalu masa depannya kepanjangan, namanya tulul amal, nggak mau sedekah, ini kurang mewah, kurang bagus, kurang ini. Nah ini kacau. Jadi yang penting anak anda sudah cukup dan sebagainya, anda berpikir untuk sedekah secepatnya, jangan ragu. Kemudian juga betul masalah pendidikan, ambil pendidikan terbaik. Terbaik itu maknanya yang paling maslahat untuk dia. Sekolah mahal tidak dilarang, tapi yang dilarang adalah sombongan dalam menyekolahkan anak. Sekarang action loh ya, ada sekolah mahal. Itu rupanya action ibunya. Sampai suatu ketika saya kaget, seorang ibu banyak utang dan sebagainya, ngeluh kepada kita dan sebagainya. Saya tanya, anakmu di mana? Nyebut sebuah sekolahan. Kaget, ajib, sudah tahu nyungsep begitu, anaknya disekolahkan, rupanya action. Kemudian kalau sudah sekolah mahal itu apa yang dibicarakan ibu-ibu yang sambil nunggu anaknya itu adalah bab kuliner, ada pamer tas. Itu modelnya ibu-ibu begitu tuh. Akhirnya yang melarat ikut gaya kaya, dipikir kalau kumpulan kaya langsung kaya. Suami yang nyungsep ya, banyak utang akhirnya. Gaya hidup yang nyeksa, gaya hidup nyeksa betul. Sudah kebayang kalau orang gak ada hidupnya tinggi, susah bersedekah. Tapi orang yang ikuti gaya hidup Nabi, kaya raya, tapi tetap dengan kesederhanaan. Pakai mobil mewah bukan dilarang, tapi karena kebutuhan, bukan karena pamer. Saya butuh mobil mewah karena mungkin safety bagi dia atau apa. Dan saya oke. Tapi kalau sudah masuk kesombongan, ya nggak bisa bersedekah, susah. Sedekah pun akan pamer. Semoga Allah menjaga anda. Jadi anak anda boleh ada sekolahkan apa saja, tapi ingat, sekolah yang menghantarkan pada Allah. Jadi dokter, jadi insinyur, di mana dia berada. Nah, kemudian setelah itu anda bersedekah. Secepatnya jangan ditunda. Kalau nuruti kebutuhan anak, itu bisikan setan juga. Anak rumah, anak 3 nanti ini. Cucuku gimana nanti? Akhirnya nggak bersedekah. Lihat, dan anda harus yakin bahwasanya setelah anda memberi, Allah akan beri lebih besar. Tapi dari yang halal ya. Kadang-kadang bahasa ini juga sering disalahkan sebagian orang. Kalau anda sedekah, nanti akan Allah ganti lebih banyak lagi. Oh, dia punya banyak utang, nggak bayar utang dulu, jangan sedekah ya hamba Allah. Sedekah. Bayar utang wajib, sedekah sunnah. Nah ini kadang-kadang jangan nipu orang dong, bahaya ini nanti. Wah, sudah punya utang, nanti insya Allah anda sedekah, utang anda kebayar. Mana kebayar? Dia lakukan yang sunnah, wajib yang enggak. Bayar utang dulu, baru nanti. Bayar utang itu wajib, bayar zakat wajib. Jangan bicara sedekah. Makanya biasanya kalau orang sedekah banyak, saya tanya, punya utang jatuh tempo belum? Buya, saya punya utang memang, cuman utang saya sudah saya rencanakan dengan usaha ini. Utangnya belum jatuh tempo, oke lah. Tapi utang jatuh tempo, bayarin utangnya, ngapain ke sini? Ngapain sedekah? Saya tidak perlu dengan itu semuanya. Bahkan saya lebih cinta anda bayar utang anda yang sudah jatuh tempo, karena itu wajib, pahalanya lebih gede daripada sedekah. Sebenarnya banyak hawa nafsu, makanya dalam sedekah sendiri ada ilmunya. Kalau enggak ya itu nggak dapat apa-apa. Kalau sudah, nanti saya ajak sholawatan sambil kota amal. Tapi itu kota amal bukan untuk Al-Bahjah, tapi untuk yang ada di Berlin sana. Wah hebat, anda bangun masjid di negeri sana. Ada lagi yang tanyakan? Satu lagi dan selesai. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benny Lubis. Saya salah satu jamaah gerakan sholat subuh berjamaah Riau yang diprakarsai oleh Bapak Wakil Gubernur Pak Edi Namdar. Nah, saya memiliki anak perempuan yang ingin saya masukkan pesantren.
Namun melihat pemberitaan sekarang ini yang sangat membuat saya takut juga bahwa pesantren-pesantren besar bahkan lama terjadi di dalamnya tindak pidana seperti asusila. Ini dari pemberitaan. Bahkan anak-anak yang tertuduh itu anak-anak dari kiainya. Nah, saya mohon penjelasan dari Buya. Yang terjadi itu apakah benar atau tidak, dan kemudian bagaimana saya memastikan pesantren yang tepat untuk anak perempuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga gerakan subuh berjamaah berkembang. Ada Pak Wakum. Wakum. Makasih banyak. Berjuang dengan Buya. Siap. Tapi tidak dengan jabatan wakil gubernur, tapi dengan diri Anda yang orang soleh. Bukan dari duit gubernur, tapi aset saudara-saudara dan teman-teman. Karena Allah. Jadi tanda sholat subuh diterima oleh Allah itu di luar sholat subuh ada program kebaikan yang dilakukan. Kalau tidak, menggantung itu. Karena ibadah itu akan membuahkan kebaikan. Maka saya tunggu setelah ini sampai bulan depan, insya Allah. Aja, Anda punya kawan, Anda tidak sendiri. Dan tidak usah Anda repot-repot cari APBD, enggak. APBD buat yang lainnya saya, tidak perlu. Anda cari koneksi, kami cari koneksi Anda. Karena apa? Itu surga bagi Anda. Kalau Anda mengajak satu orang, lalu orang itu berbuat baik, Anda dapat pahala. Masa enggak ini? Kalau begitu Anda berarti jabatan Anda dunia akhirat. Sebab kalau Anda tidak jadi wakuf, mungkin tidak banyak didengar mengajak orang-orang pebisnis. Tapi gara-gara Anda wakuf, Anda ngajak, ini gampang. Lah, Anda dapat amal jariah. Mumpung. Jadi jabatan tidak lama saya akan gunakan untuk sebaik-baiknya karena Allah. Boleh bergabung, tapi tidak usah membawa jabatannya. Sip, insya Allah. Saya senang, makasih banyak. Ada pun masalah pemberitaan itu, pemberitaan ada yang benar. Karena memang ada, cuman begini loh cara memandang itu. Kadang-kadang itu bisikan setan agar kita tidak mau masukkan ke pondok. Sementara di luar itu kejahatan susila di luar, bukan saja di rumah, dibawa oleh temannya, dibawa ke hotel banyak, dikasih obat bawa ke hotel, lebih serem lagi di luar. Jadi cara membandingkan harus cerdas ini keadaan-keadaannya. Gara-gara itu nggak mau masukkan ke pondok, ya sudah pokoknya antipati dengan pondok, sampai soal bahasanya orang, saya nggak mau masuk pondok tempat ini, pondok ini. Di luar serem, teman kelas, teman sekolahnya pun punya. Karena hari ini apa? Orang sudah rusak pikirnya karena apa? Tontonan yang dilihat, film-film kotor dilihat, sehingga anak-anak kecil sudah mengerti bagaimana akan menjerumuskan teman perempuannya untuk dan kita mendengar pengaduan yang sangat banyak tentang ini. Adapun kejadian di pondok, ya tentu ada itu model pondok yang tidak memperhatikan akhlak. Mungkin biasa laki perempuan bisa berbaur dan sebagainya, atau tentu ada yang demikian itu. Akan tapi jangan dipukul rata dong, pilih dong yang benar, yang di situ ada akhlak, ada rasa malu, ada beberapa rambu-rambu. Makanya berguru itu pun juga harus ada rekomendasi dong, kemana kita mengarahkan anak kita. Dan sudah salah memondokkan berantakan. Belum lagi masalah kesesatan akidah bisa jadi lebih parah lagi daripada kesesatan moral saja. Anda pilih itu. Jadi jangan sampai Anda kena informasi seperti itu menjadi antipati pondok pesantren. Kita menemukan pondok sangat menjaga. Bahkan sebuah pondok itu sampai luar biasa. Saya melihat sebuah pondok pesantren begitu menjaganya keluarga itu. Jadi di antara kiai dengan kiai itu menikahkan anaknya dengan anaknya, sepupunya. Sepupu. Dinikahkan sepupunya. Cuman uniknya, biarpun sepupu satu lokasi, nggak pernah ketemu. Ayo, hebat atau tidak? Nggak pernah ketemu katanya, Pak. Kami tidak pernah bertemu. Saking menjaganya sampai derajat seperti itu. Dan kita menemukan keluarga itu. Sampai saya punya istri tanya, kok bisa dengan sepupu nggak bisa? Jadi yang nikahkan mbahnya. Mbahnya dijodohkan cucuku ini sama cucuku. Pernah ketemu? Ya pernah lihat sekali, tapi ketemu ngobrol tidak pernah sebanyak. Padahal rumahnya sebelahan. Ayo bayangkan, akhlak masih ada di sebagian tempat. Cuman dengan adanya pesantren-pesantren yang tiba-tiba ada semacam itu, ya jangan dipukul rata, itu salah. Makanya berduaan kan dilarang di dalam Al-Quran, jangan berduaan. Ini gara-gara Ustadz sering manggil berduaan ini, hati-hati. Anda putri-putri Anda pun harus Anda Pak kalau mau datang tiba-tiba dipanggil berduaan dengan ini, wah bahaya itu. Jadi berita itu tentu ada, cuman kadang apakah kadang beritanya dibesarkan atau itu kan babnya lain.
Kalau dasarnya ada, karena memang ada beberapa tarbiyah di sebagian pesantren ada kerusakan ada kekurangan di situ, sehingga dari sisi pergaulan ada yang rusak. Jadi jangan dipukul rata. Anda sudah khawatir, masih banyak pondok-pondok yang menjaga. Biasanya pondok dipisah, putra sendiri, putri sendiri, dan seterusnya. Baik, masih banyak pondok, tapi memang betul ada pondok semacam itu. Dan kita juga mendapatkan pengaduan dan sebagainya. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga semuanya. Tapi ingat, setan akan menghembuskan keraguan-raguan. Gara-gara itu menjadi banyak yang antipati ke pondok gara-gara semacam itu. Padahal juga hanya beberapa pondok saja, dan memang ada, dan kita akui ada. Itu berangkat dari pondok yang tidak memperhatikan akhlak, tidak perhatikan pendidikan dari Nabi. Nggak boleh khalwah, laki perempuan berduaan dan sebagainya. Atau mungkin anak kiainya yang masalah tidak dijaga, sehingga subhanallah, naudzubillah. Maka kami sampaikan kepada wanita, gadis-gadis semuanya, biarpun orang jubahnya lebih gede dari ini, dia tetap manusia, hati-hati. Anggap serigala kalau bukan suamimu. Saya ngomong gitu. Kalau ngajak berdua, biarpun imamahnya lebih gede dari ini, jangan mau dong, awas, hati-hati. Biarpun sudah putih jenggotnya, syahwatnya masih ada. Makanya jangan, selagi berduaan kan melanggar Nabi, melanggar Allah. Kalau harus dipanggil bertiga, berempat, ada yang lainnya, sehingga nggak macam-macam. Khalwah haram. Khalwah haram, makanya anak-anak begitu. Jadi saya ingat dari guru yang ingatkan, hati-hati perempuan, awas. Lagi-lagi, jangan ragu, jangan marah kalau saya bilang serigala. Kita ini serigala semua. Saya anggap, hei anak perempuanku, hei putriku, hei santriku perempuanku, anggap lagi-lagi semua kayak serigala dulu. Kecuali yang jadi suamimu, baru dia adalah pelindungmu. Selebihnya adalah ada syahwat dia. Nggak usah tersinggung para bapak-bapak. Hati-hati ini. Kenapa memang saya menjaga perempuan? Yang selama ini yang mengeluh adalah perempuan. Yang nangis kepada kami perempuan, ada mohon maaf, saya dizinai, saya hamil luar nikah, saya ini perempuan. Nggak ada laki-laki yang nangis, Bu, ya saya laki-laki telah menghamil dia. Nggak ada. Perempuan semuanya. Maka wahai wanita, makanya Anda dijaga. Kenapa harus menutup aurat? Karena biar tidak orang, karena setiap kapan Anda mulai buka aurat, langsung pandangan laki-laki rendah. Wah, ini murahan. Anda semakin menjaga, mikir dong, wah. Apalagi Anda dengan menjalankan syariat, kalau keluar dengan mahram dan sebagainya, aman, indah Islam itu. Tidak berduaan kecuali dengan yang lainnya. Ada yang ketiga, indah, aslinya begitu, cuman terjadi yang demikian itu biasa. Karena apa? Di pondok itu sudah kurang menjalankan syariat. Maka akhlak tidak cukup akidah, akhlak harus ada. Kadang akhlaknya bagus, akidah tidak ada, Anda pun tidak perlu masukkan situ. Gabungan akhlak dan akidah, insya Allah, dan cukup bagi Anda punya kekhawatiran seperti ini sudah bagus. Yang repot nggak pernah mikir. Anda istimewa, Anda mikir. Makasih banyak ya. Apalagi Anda kenalkan sama Wawakub. Kalau sampai Wawakub tidak datang ke saya, Anda yang salah. Saya tunggu, saya ancam. Baik, bismillah. Untuk kota amal, silahkan. Demi Berlin. Demi Berlin. Kalaupun tidak ada, tolong dicatat ada rekeningnya enggak Berlin ini. Kalau Anda tidak bawa sekarang karena Anda buru-buru tadi, biasanya telat, makanya nggak bawa duit. Anda langsung transfer, mana rekening Berlin? Mana? 90 21 90. Pelan-pelan, saya tidak bisa dengar. 90 21 21 21 lagi ya, 90 80 oke. 90 21 90 80 ya. Sudah hafal saya. Karena main ada, Pak. 90 21 90 80. Bang apa? Syariah ya. Kalau tidak syariah jangan nyumbang. Kalau tidak syariah jangan bantu. Ada masjid, ada pondok nggak pakai syariah, jangan dibantu. Oh, dia sendiri tidak menyuruh pada syariah. BSI oke. BSI. Ya. Sudah hafal, Bu? Berapa? 90 90 21 21 90 80 Berlin. Nanti kalau saya ke Berlin saya mampir nanti. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya apa itu? Bapak Ibu, ikan masjid kita di Pemilihan itu Sabah, jadinya namanya Al-Falah. Alhamdulillah itu penduduk Indonesia di Pemilihan itu sebanyak 5.000 orang. Yang beragama Islam 1.200. Masya Allah. Masjidnya Bapak Ibu hanya sanggup menampung orang berjamaah hanya 150 orang. Maka sahabat-sahabat Islam di Pemilihan itu gantian tuh Pak sholat zuhurnya.
tim beliau bersedekah itu udah kesana kan. Mereka merasakan di sebelah biji yang bersedekah Allah Akbar. Antusias Islam tinggi di sana, tapi tempatnya tak ada. Ada sinilah Bapak Allah Subhanahu Wa Taala kita butuhkan semangat kita bersama untuk memperjuangkan firman bersujud. Tidak ini. Dan informasi Bapak Ibu, kami tim beliau bersedekah sudah juga bersilaturahmi dengan Ustaz Adi Hidayat. Kami sampaikan di hal ini. Apa kata Ustaz Hidayat? Insya Allah saya dalam 2 hari bisa menyelesaikan anggaran 36 miliar. Karena yang kita butuhkan 36 miliar. Tapi Ustaz Hidayat dia memberikan kesempatan, udahlah Riau adalah yang membangun masjid ini. Itu yang pesan oleh Ustaz Hidayat. Cukup 1 euro Bapak menyumbangkan setiap hari terbangun di tanah ini. Ada euro lebih kurang 16.000 rupiah kan? Cukup. Asal setiap hari. Ada sesuai dengan rekening tadi 90 21 90. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tim beliau bersedekah itu udah berapa kali mengirim duit 50 juta setiap bulan. Sampai sekarang Bapak Ibu, Islam di Berlin itu kontrak masjid. Biaya kontraknya itu 50 juta per bulan, Pak. Dan ini target besar kita, itu akan membangun masjid di Berlin untuk membebaskan gerejawan. Bayangkan itu. Allahu Akbar. Masih seperti yang disampaikan Buya tadi, Allahu Akbar. Harga apa gunanya? Alhamdulillah, uang yang sudah terkumpul sekarang baru 5 miliar. Nah, sedangkan yang kita butuhkan sebanyak 36 miliar. Ini PR besar bagi orang-orang Riau, berkhusus orang baru, Pak. Dia harus kita targetkan. Insyaallah kami terus bergerak Bapak Ibu, di mana kajian-kajian nanti Buya yang akan ikut atau ulama-ulama yang lain nanti kita akan bergabung, dia bersedekah akan hadir itu. Siap Bapak Ibu membangun masjid di Berlin? Siap? Siap. Ibu orang kaya siap membangun masjid di Berlin? Siap. Ibu ngomong siap, Rok. Biarpun sekarang nggak punya duit, besok ada duit. Jangan khawatir. Siap, sekarang nggak punya duit karena siapnya tulus, Allah kasih uang nanti. Siap? Siap. Nah, sudah. Nanti Allah kasih duit. Allah Maha tahu ini orang pengen berbuat baik nggak punya duit, kasih duit. Nah, ini jangan khawatir kalau dengan Allah. Baik. Ini kami juga mengumumkan ini perjalanan kami dalam mengenalkan tentang program Al-Bahjah, penerimaan santri baru SMP IKU. Seandainya setiap orang itu rajin yang datang ke sini memperkenalkan lalu menghantarkan. Anda berjuang. Ini sekolah tadi yang dicari, sekolah akan dijaga insya Allah. SMP IKU Al-Bahjah yang ada di gelombang 2 yang di Rumbai Barat ya, Kota Pekanbaru, Kelurahan Maharani. Insya Allah bismillah, jangan ragu. Nomor teleponnya ada, teleponnya 0813 7228 3311, itu adminnya, atau Ustaz Taufik 0821 7037 0465. Insya Allah ya, sampaikan yang lainnya, ajak yang lainnya. SMP IKU Al-Bahjah putra, putrinya ada di tempat lain, ada di Cirebon, ada di Bogor, ada di Cianjur, ada di Blitar, ada di, kita ada beberapa tempat termasuk alhamdulillah di Batam ada yang paling dekat, putra putri Batam ada. Yang mau ke Batam, kok jauh? Orang hari ini ngomong jauh, ya, hari ini sudah nggak ada jarak. Hari ini sudah dekat sekali jarak, maka ada istilah jauh hari. Baik, cukup. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya.